Pagi hari ini kita membuka Alkitab dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah rasa ingin tahu yang berlebihan. Saya kasih contoh dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tuhan sudah jelas berkata kepada Adam dan Hawa untuk jangan makan dari pohon yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan kamu makan ini. Tapi kalau pohon-pohon yang lain kamu lihat, yang lain itu boleh. Tapi yang ada di tengah ini, yang khusus ini, jangan kamu makan. Tetapi ular menanamkan satu hal, bahwa memangnya benar Tuhan bilang begitu. Ular merubah perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa, sehingga rasa ingin tahu yang berlebihan membuat mereka tidak lagi fokus pada ketaatan. Rasa ingin tahu apa sih itu? Semakin orang dilarang, maka rasa ingin mengerti apa yang dilarang itu ingin kita langgar. Apa yang sudah ditetapkan, kita ingin tahu apa sih yang ada di balik itu. Saya suka lihat di IG, sudah dibilang jangan tengok ke dalam kardus ini. Jangan tengok ke dalam kardus ini. Nah, kardus itu besar sekali, ada lubang, sehingga orang yang penasaran, dia pergi ke kardus itu, mendekat, dia mau lihat apa yang ada di balik kardus yang menutupi itu. Tapi pada waktu dia melihat begini, maka ada orang dari dalam lempar kue ke mukanya. Dia marah, padahal sudah dibilang di situ jangan melihat ke dalam. Rasa ingin tahu manusia ini besar sekali. Rasa ingin tahu apa yang ada di balik itu sangat besar sekali. Itulah yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Akhirnya mereka memilih mencoba daripada percaya perkataan Tuhan. Sekali lagi, akhirnya Adam dan Hawa memilih mencoba untuk mereka makan daripada percaya pada perkataan yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak menjaga ketaatan yang Tuhan sudah bilang, jangan makan buah dari pohon ini. Tapi mereka tetap makan. Mereka tidak menjaga ketaatan. Keingintahuan tanpa batas bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita ingin tahu apa yang ada di balik itu, tapi kita ternyata menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ingin tahu segala hal tentang rencana Tuhan. Kenapa ya? Masalahku ini masih banyak. Seperti tadi lagu pujian,
meskipun masalahku banyak, saya sudah berdoa, tapi tidak ada jawaban daripada Tuhan. Kapan Tuhan menjawab doa saya? Kapan Tuhan mengabulkan permohonan doa saya? Kapan Tuhan membukakan pintu bagi kami? Tuhan, dengar doa kami. Mengapa hidupku seperti ini? Itu pertanyaan-pertanyaan manusia yang datang, dan itu kita pertanyakan kepada Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tidak semua hal perlu kita ketahui. Kita tidak perlu tanya, Tuhan, kapan masalahku ini selesai? Kapan Tuhan akan menolong saya? Itu tidak perlu kita tahu, karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Cara Tuhan, rencana Tuhan jauh berbeda dengan cara kita. Kalau saya ingin bilang, Tuhan, kalau boleh, tanggal 15 Februari ini, kalau Tuhan buka jalan, maka saya akan memiliki ini. Tapi ternyata pada tanggal 15 tidak ada terjadi apa-apa. Lewat tanggal 15 tidak terjadi apa-apa. Karena itu rencana kita. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Satu hal, kemarin saya sama istri ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol suami istri. Saya kadang-kadang lemah juga. Lemahnya begini. Saya bilang, suami kita ini sudah lama ya bergumul terus supaya Tuhan kasih tempat ibadah buat gereja kita ya. Padahal kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi buat kita. Kita berdoa terus menerus, tapi sampai hari ini kok belum ya. Pada waktu saya ada di dalam keadaan down, maka itulah pentingnya seorang istri. Itulah pentingnya dia menguatkan saya. Dia memberikan firman Tuhan kepada saya. Dia cuma bilang, kalau ini pekerjaan Tuhan, kita lihat dari perjalanan kita mulai pelayanan ini. Kita mulai dari bawah sampai hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan sampai hari ini Tuhan memang belum kasih, karena Tuhan punya rencana sama kita. Tempat yang Tuhan sudah sediakan sama kita. Kita tidak pernah menduga, kita tidak pernah tahu, tapi Tuhan sudah sediakan. Saya bilang, maksudnya bagaimana? Tuhan yang menyediakan. Saya teringat dia bilang, kamu ingat waktu Abraham mempersembahkan Ishak? Ishak tanya kepada Abraham, ayah, ini sudah ada batu yang didirikan, sudah ada kayu bakar. Di mana korban yang akan diberikan kepada Tuhan? Abraham jawab kepada Ishak apa? Dia bilang, Tuhan sudah sediakan, padahal tidak ada. Padahal secara mata tidak ada.
Impossible. Dari bawah mereka, Ishak bertanya lagi, sudah ada kayu bakar, sudah ada api di sini. Di mana korban itu? Abraham katakan, sudah ada. Ini luar biasa. Iman yang tanpa melihat, namun percaya kepada Tuhan. Waktu sampai di tempat di mana akan dipersembahkan, Abraham taruh Ishak di situ. Ishak tidak berkata, kenapa saya yang dikorbankan? Kenapa saya yang harus menjadi persembahan bagi Tuhan? Alkitab tidak menulis itu. Tapi Alkitab katakan Ishak ditaruh di atas mezbah itu, dan dia tidak menjawab sedikit. Tapi pada waktu Abraham ambil pisau, dia mau menyembelih Ishak. Pada waktu dia angkat pisau dan dia berkata, aku serahkan anak ini kepada Tuhan. Waktu dia mau menyembelih Ishak, maka Tuhan berkata, Abraham, berhenti. Aku tahu, aku telah melihat ketaatan, kesetiaanmu kepadaku. Engkau rela mengorbankan anakmu yang tunggal, yang satu-satu, untuk engkau berikan kepadaku. Waktu Abraham dengar, dia terhenti, dan Tuhan berkata, tengok ke belakang, ada kambing domba yang sedang terikat dia di sana, dan ambil kambing itu, persembahkan dia kepadaku. Pada waktu Abraham dia berhenti, dia tengok ke belakang, ternyata ada kambing di sana. Itulah diambil dan dipersembahkan kepada Tuhan. Lihat saudara, beriman itu adalah sesuatu yang kadangkala yang dia tidak bukakan kepada saya dan saudara. Ini hal-hal yang tersembunyi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Berarti urusan Tuhan itu adalah urusan Dia yang kita tidak perlu tahu. Dari mana pertolongannya? Dari mana jawabannya? Yang saya tahu, Tuhan menyediakan bagi saya. Yang saya tahu bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan bagi saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua rencananya sanggup kita pahami. Adakah di tempat ini semua kita yang hadir, kita tahu rencana Tuhan? Nggak ada. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Itu perbandingannya jauh sekali. Satu hari banding dengan 1000 tahun. Berarti angka itu jauh sekali. Kita tidak bisa tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah atau lalai meski kita tidak mengerti, meski kita tidak pernah tahu. Iman bukan soal tahu segalanya, tapi percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, saya mau katakan, tetap percaya. Mungkin saudara menatap saya percaya Pak, tapi sudah lama sekali saya bergumul tentang hal ini, tapi Tuhan tidak menjawab saya. Tapi Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya mau katakan,
tetap percaya. Karena Tuhan akan mendengar setiap doa kita yang kita naikkan kepada Dia. Yang kedua, apa yang dinyatakan Tuhan itu tanggung jawab kita. Apa yang dinyatakan Tuhan itu tanggung jawab kita. Dalam ayat 29 tadi dikatakan, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita. Firman Tuhan sudah jelas bicara tentang kasih, ketaatan, dan hidup yang benar. Kasih, ketaatan, dan hidup yang benar. Kita seringkali sibuk mencari rahasia Tuhan. Banyak orang sedang mencari, apa sih rahasia Tuhan bagi saya? Tapi mereka lupa, mereka mengabaikan firman yang sudah tertulis. Sangat jelas. Yang sudah tertulis. Banyak hari-hari ini pengajaran tentang bagaimana kita mengetahui Tuhan. Saya setuju dengan pengajaran-pengajaran begitu. Tetapi saya lebih penting adalah apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab saudara sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, itulah yang saya harus taati. Itulah yang saya harus ikuti. Yang sudah tertulis daripada yang belum tertulis dan saya ingin mengetahui. Itu di luar nalar kita, di luar pengertian kita, di luar apa yang kita pikirkan. Tuhan tidak menuntut kita memahami masa depan, tetapi Dia setia dalam hidup saya dan saudara sampai hari ini. Tuhan mau bilang, jangan cari tahu siapa saya, tapi ingatlah setiap hari kamu hidup. Itu semua karena saya yang berikan. Ingatlah hari ini. Makanya firman Tuhan katakan, kesusahan sehari apa? Cukuplah untuk hari ini. Saya punya pergumulan. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Saya harus memikirkan berarti selama ini jadi salah dalam hidup saya. Kenapa? Karena masalah yang lalu-lalu saya ingat, saya pikul, saya rasakan. Pada firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah hari itu juga. Berarti Tuhan sudah memberikan kepada kita setiap hari. Ada kesusahan, tapi ada juga jalan keluar dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita melakukan bukan sekedar mengetahui. Sekali lagi, melakukan serta mengetahui itu berbeda. Ada banyak orang sekarang ingin apa? Mengetahui. Pendidikannya jauh lebih tinggi. Sudah doktor, dia kejar lagi profesor, tidak apa-apa. Tapi keingintahuan tentang Tuhan dia tidak pernah akan capai. Tapi dia lupa melakukan. Banyak orang istilahnya begini, belajar terus. Tapi kalau cuma sampai di belajar, dia tidak pernah mempraktekkan, dia tidak pernah menjalankan firman itu, maka itu percuma. Yang Tuhan mau, belajar boleh, tapi saya juga harus melakukan. Ora et labora, berdoa dan
bekerja. Kalau saya cuma tahu berdoa, maka tidak akan ada jawaban bagi saya. Tidak akan Tuhan bukakan jalan bagi saya. Kalau saya cuma doa, pagi saya berdoa, malam saya berdoa. Tuhan, saya berdoa. Katanya burung pipit di udara Tuhan pelihara. Pernah baca itu kan? Burung pipit Tuhan pelihara. Hei, dengar baik. Burung pipit itu dia memang Tuhan pelihara, tapi dia juga harus cari makan. Nah, burung pipit itu tidak tinggal diam di pohon, di atas pohon, dia diam-diam saja. Burung pipit itu dia pergi, dia mencari makanan. Maka itu penting bagi kita, berdoa dan bekerja. Sekali lagi, apa yang Tuhan taruhkan kepada kita, lakukan. Kita bekerja, jangan lupa berdoa. Kita berdoa, jangan lupa bekerja, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan membukakan jalan bagi kita. Yang ketiga, firman Tuhan diberikan untuk dilakukan. Sekali lagi, firman Tuhan diberikan untuk dilakukan. Dilakukan artinya supaya saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Tujuan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk ditaati. Bukan untuk kita persoalkan Yesus kenapa dia harus mati, kenapa harus dia turun ke dalam dunia ini. Bukan. Tapi firman itu untuk ditaati. Percaya kepada firman Tuhan. Ketaatan lebih penting daripada rasa ingin tahu. Sekali lagi, ketaatan lebih penting. Kita taat lebih penting daripada kita rasa ingin tahu. Berkat sering datang saat kita taat sama Tuhan, bukan saat semua pertanyaan terjawab. Ketaatan membuka jalan meski jawabannya belum lengkap. Ulangan 29 ayat 29 tadi mengajar kita untuk belajar rendah hati, menerima keterbatasan kita. Kita ini manusia punya keterbatasan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Hanya Tuhan yang menolong saya yang penuh dengan keterbatasan. Kedua, percaya pada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan artinya begini, semua Tuhan yang mengatur. Tuhan sanggup membuat yang di bawah ada di atas. Dan Tuhan juga sanggup membuat yang ada di atas ada di bawah. Dia sanggup mengangkat kita dari lumpur dosa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Dia punya kuasa. Kalau hari ini Tuhan berkata, baik, keluar dari tempat ini, aku akan membuat mujizat bagi engkau. Aku akan membuat engkau berhasil. Waktu kita terima firman, kita hanya bilang, saya mau belajar taat saja. Saya mau belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan bagi saya. Saya keluar dari tempat ini, belajar taat saja. Sudah ada janji Tuhan itu bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, semua yang ada di tempat ini. Tuhan sudah siapkan.
Bukan nanti, dia katakan, bukan nanti kalau kamu begini nanti akan diberkati. Tapi dia berkata, aku sudah siapkan berkat bagi kamu. Tahukah saudara, berkat kita hari Minggu ini itu sudah ditentukan pada waktu malam kita lagi tidur. Di kitab Mazmur dikatakan, orang-orang yang lagi tidur dalam Tuhan, berkatnya itu sudah dipersiapkan hari ini. Maka saya percaya pada waktu saya tidur tadi malam, saya tahu berkatku hari ini sudah tersedia bagi saya. Saudara juga harus yakin berkat Tuhan dalam diri saudara dan saya. Harus katakan, aku percaya Tuhan sudah siapkan berkat khusus bagi saya.